Halo guys, jangan lupa like dan subscribe-nya Ranca Official. Sekarang kita berada di Alamayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua penggemar YouTube Rancak Official, terima kasih ya sudah klik dan subscribe video ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tonton terus setiap video dari Ranca agar Ranca semangat membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah teman-teman semua yang sudah setia nonton YouTube Ranca Official. Kali ini YouTube Ranca Official mengupload ulang video yang pernah kemarin diupload. Maklum ya teman-teman, ternyata soundtrack dari lagu Dalam Bus itu ternyata juga kena klaim. Jadi teman-teman yang sedang pemula itu juga harus berhati-hati. Di sini Ranca kemarin sudah pernah upload video ini, tapi karena videonya itu lagunya kena klaim, jadi ditarik kembali, saya edit ulang. Jadi walaupun bagaimanapun, ternyata kita harus tetap semangat, walaupun ada sedikit kendala ketika menjadi seorang YouTuber. Baiklah teman-teman, ini video Rancak sedang wisata Alamayang dengan ibu-ibu Majelis Taklim. Jadi teman-teman yang sudah klik video ini, tonton sampai habis ya, karena di belakang ada ceramah agama tentang sahabat Nabi di zaman Rasulullah. Itu dia. Bagi teman-teman yang sudah klik, terima kasih. Ranca doakan semoga sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, urusannya. Baiklah, sekarang kami sudah sampai di dalam Alamayang. Ini di depannya ya, sedang mengumpulkan tiket teman-teman. Teman-teman sudah pernah ke Pekanbaru? Kalau sudah pernah ke Pekanbaru, sudah pernah ke wisata Alamayang? Nah, ini adalah wisata Alamayang ini emang berbentuk alam ya, natural. Jadi buat teman-teman semua yang ingin jalan-jalan ke sini, ini bagus banget, apalagi kalau bareng dengan keluarga. Itu dia. Ini kita menuju lokasi tempat acara kita. Bagaimana? Sampai di sini tetap semangat ya. Tonton terus sampai habis video ini supaya Rancak Official senang sekali. Nah teman-teman, yang sudah masuk ke dalam video ini, buat teman-teman yang suka dan hobinya jalan-jalan atau traveling, bagi-bagi dong informasi mana tempat yang paling cocok untuk kita kunjungi lagi. Buat teman-teman yang mau kita kunjungan kemana, silakan klik di kolom komentar ya, dan beri komentar terbaik buat Rancak, biar Rancak dan senang untuk ngupload video berikutnya. Nah, kali ini adalah video tentang wisata Alamayang ini bisa seperti video vlog ya, cuman nggak terlalu vlog gimana gitu, karena di sini sedang ada acara. Nah, di sini sebenarnya kita wisatanya sedang liburan juga, sekaligus ada acara ulang tahun Majelis Taklim. Jadi buat teman-teman yang sudah melihat beberapa foto-foto di depan tentang perjalanan kita, di mana tempat kita menghadirinya, supaya nggak penasaran, tonton terus sampai habis video ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman yang sudah nonton dan sudah menikmati beberapa menit video ini, sekitar 4 menit ya, tolong dong di subscribe agar video kita bisa mengupload konten-konten berikutnya. Terima kasih teman-teman.
Andai dan sembahkan sujud kami ucapkan kepada Tuhan handai dan tolong kami ini datang menghibur mana yang salah mohon maafkan kami ini datang menghibur mana yang salah mohon maafkan. Assalamualaikum kami ucapkan mohon dijawab. Waalaikumsalam. Begitulah hendaknya dalam pertemuan jangan lalu lupakan diucapkan. Begitulah hendaknya dalam pertemuan jangan lalu lupa salam diucapkan. Ibu-ibu, karena ketua panitia kita baru datang, maka udah datang, alhamdulillah udah sampai. Jadi acara segera kita mulai. Ibu Robana mohon mengambil posisinya kembali. Ibu-ibu harap tenang, mohon tenang ya ibu-ibu ya. Nggak sia-sia kita bawa karpet besar ya. Ya kue. Siapa bisa tahu? Apa Bu? Nikah? Nikah katanya Pak Teman Desa. Itu makanya Ustaz suruh hadir Pak Kuat. Pikirannya nikah. Kalau berdebat nanti baru dibilangnya apa tuh cukup satu istri kata dia. Ditanya seperti ini ibadah nikah kata dia. Ibu-ibu sekalian bahagia, ibadah yang paling terlama dalam hidup kita adalah berumah tangga. Coba lagi, nikahnya cukup satu di sini. Itulah mulai bongi kawan. Tapi satu di sini, satu di sana. Tuh, jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah yang paling terlama adalah berumah tangga. Maka ibu-ibu yang aktif di majelis tadi pergi izin enggak nih? Sebelum minta izin pasti dikasih izin. Kenapa? Terganggu dia main game. Suami sekarang, suami apa namanya itu? Subhanallah. Tuh, lebih suka istrinya jauh dari dia daripada dekat. Jadi sebelum minta izin sudah dikasih izin.
Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah harus tercermin. Kenapa demikian Pak Ustaz? Karena ibu-ibu sudah mengkaji di dalam majelis ketakwaan yang luar biasa. Ibu-ibu kalau ingin tahu kunci surga itu adalah ada pada suami. Itu berarti. Makanya ibu-ibu yang tak punya suami tak ada punya kunci masuk surga. Sorry. Kenapa demikian? Diterangkan bahagia, redho suami. Coba lihat dalam hadis Nabi. Ayyuma imra'atun iza matat wa zawjuha radin tadkhulul jannah fi ayyi abwabis sitti. Siapapun perempuan bila dia mati, sebelum dia mati suaminya redho kepadanya, maka perempuan itu wajib untuk masuk surga. Kan kuncinya ada pada Bagaimana kalau seandainya suaminya sudah tidak ada? Ibu sekali bahagia, itu lain persoalan. Berarti beribadah lamanya sudah berhenti. Yang paling bagus apa Pak Ustaz? Ganti dengan suami baru. Kenapa demikian? Orang yang bersuami ibadahnya bukan hanya sholat dan puasa Senin Kamis saja, tapi ibadah ditambah selalu setiap waktu adalah dengan suaminya. Coba Bu, ibu-ibu belanja ke kedai sebelah barang harian, cari bumbu beli ikan, ya kan Bu? Goreng kantri sama jengkol sayur bayam. Tuh, mulai dari berangkat dari rumah pergi ke kedai niat untuk belanja, memenuhi kebutuhan makan anak dan suami, semuanya itu adalah amal ibadah, jihad fisabilillah. Dibagi. Terus sampai di rumah ibu pulang, sampai di rumah ke dapur langsung masak. Ibu sekalian bahagia, kalau sempatlah ibu ke dapur tersandung kaki, jatuh, kepala terhempas, matinya tuh mati syahid. Makanya usahakan ibu-ibu mati di dapur. Ya Allah ya Karim. Artinya adalah mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Ya Allah. Kenapa Siti Khadijah dicintai oleh Nabi? Karena Siti Khadijah itu baik terhadap suaminya. Coba ibu sekali bahagia, Siti Khadijah itu pandai membaca keadaan suaminya. Bila Rasulullah pulang dengan bibir pucat, muka lusuh aja kelihatannya, Siti Khadijah sudah paham pasti suaminya ini lapar dan haus. Tanpa disuruh langsung sudah ada di atas meja tuh makan minum. Itu bahagia. Tak disuruh tapi Khadijah sudah paham. Dan karena pelajaran seperti ini sudah disampaikan oleh Ustaz yakin Khadijah sepandau jaya akan sama seperti Khadijah istri Nabi SAW. Tadi Ustaz kuliah subuh di Sidomulyo. Sidomulyo Areka atas. Rupanya Khadijah itu tak sama dengan Khadijah Pandau Jaya. Khadijah situ tak pulang suaminya disuruhnya keluar lagi untuk beli cincang. Cincang ayam. Dah masak dek, dah ada masak dah, balilah cincang keluar katanya. La ilaha illallah. Itulah Khadijah yang ada di Sidomulyo Areka atas tu. Sudahlah capek dari kantor lagi disuruh pula keluar lagi untuk beli cincang ayam. Nih Ustaz. Kedua, Siti Khadijah itu apa yang sekali bahagia? Suaranya tuh selalu lebih rendah daripada suara suaminya. Tuh. Kalau seandainya Rasulullah bicara kepada Siti Khadijah di level 10, Khadijah di level 8.
Kalau Nabi level 8, Khadijah pakai level 6 dia. Dek, jalan-jalan kita ke Alamayang. Terserah bang lah. Ayolah dek, kita pergi. Iyalah bang. Ini berendah gitu. Subhanallah. Suami yang mana tidak suka dengan istri seperti ini? Tapi takkan pernah ditemukan ibu-ibu majelis taklim mu'allimat sepandau jaya yang levelnya lebih tinggi daripada level suami. Coba ibu sekalian bahagia. Ya Allah ya Karim. Kenapa demikian bahagia? Itu paling menyakiti hati suami adalah kedurhakaan yang luar biasa. Suami pulang kerja, tiba di rumah, gedor pintu, tak ada yang bukakan pintu. Assalamualaikum 3 kali, tak bukakan pintu. Dicari di ruang tengah, tak ada suami. Ruang belakang tak ada juga. Rupanya istri tadi itu ada di kamar mandi sedang cuci bilas kain. Subhanallah. Suami yang tak mengerti kadang-kadang keadaan, langsung pula dia minta sama istrinya, "Dek, abang baru pulang nih, bikin teh panas satu." Melihat dengar seperti itu, istrinya langsung, suaminya level 8, istrinya langsung level 36. Dengan tangan, langsung kain dilepas ke dalam ember, tangan dipinggang. Dan nampak oleh abang ini sedang nyuci ini, dari pagi tadi belum berhenti lagi bekerja. Sudahlah ngantar anak lagi, belanja pula di kedai lagi, belum sempat lagi masak apa segala macam. Ini juga nyuci lagi. Abang beli mesin cuci ke second, rusak pula itu. Dasar suami pilih cekik belapi. Nyesal menikah dengan abang dulu nih, kata dia. Ini pulang-pulang kerja sama capeknya kita, langsung pula minta bikin teh pula lagi. Bikin aja lah sendiri, itu dispenser ada di situ. Teh ada, gula ada di situ. Bikin aja lah sendiri. Dan nampak jangan bantu orang lagi. Nyuruh aja orang. Oh sangkolah selesai rupanya merepet. Ya Allah ya kan. Terdiam suaminya tadi, pergilah dia ke kamar, dia baringkan badan. Sejak itulah tak nampak lagi oleh Pak Kepala Desa bapak tu datang ke masjid. Ditanya oleh Pak Kepala Desa, "Mana bapak tu?" Stroke dia gitu. Rupanya stroke kena level 30. Nauzubillah. Coba berapa sekali lagi ketakwaan ini. Bapak Ibu sekalian bahagia, sempat Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu takwa, apa takwa itu?" Kata Rasulullah SAW, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di sini. Di sini mana Bu? Di hati ya. Takwa itu ada di sini. Sambil Rasulullah menempelkan telapak tangannya di dada, di hati. Semuanya akan jadi baik, terkontrol kalau baik di dalam hati. Itu sebagian di hati. Kalau hati baik, ibu-ibu majelis taklim mu'allimat sepandau jaya tidak akan mencari menantu dengan melihat ekonomi dan hartanya. Pasti dia cari menantunya yang iman dan agamanya, ya kan Bu? Kenapa demikian? Karena ibu-ibu mu'allimat tahu yang jamin rezeki siapa? Yang ngasih kita hidup siapa? Yang ngasih umur panjang siapa? Yang mentakdirkan uang banyak, uang sedikit siapa? Allah. Orang bila mencari menantu karena melihat harta kekayaannya, bila dia nikahkan anak itu nanti, anak itu berumah tangga dalam keadaan miskin dibuat oleh Allah. Tapi bila orang itu menikahkan anaknya karena Islamnya, karena imannya, karena ketakwaannya, karena akhlaknya, walaupun ekonomi lemah dan miskin, setelah menikah nanti Allah buat orang itu berumah tangga dalam keadaan kaya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Tuh. Bapak sekalian berbahagia, coba kalau kita lihat sepandau jaya ini, kalau Bapak Ibu ingin lihat siapa yang paling mulia, adalah orang yang paling bertakwa. Coba lihat dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa di antara kita yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita salah kaprah, salah menilai. Yang mulia itu siapa?
baju jas licin, rambut kayak dibikin minyak. Tuh, ya Allah, sepatu mengkilat, kendaraan mewah, rumah besar, ya kan? Halaman besar, badan besar, istri ya Allah. Itu belum tentu. Tapi orang yang mulia itu adalah di samping dia pejabat, kaya, bertakwa pula kepada Allah atau taat menjalankan agama. Salat subuh berjamaah ke masjid, salat fardu 5 waktu selalu berjamaah, rajin puasa Senin Kamis, mau zikir dan doa bersama selesai salat, mau ikut baca Al-Quran, Yasin ramai-ramai, dia selalu mendukung majelis taklim muallimat sepandau jaya. Itulah orang yang paling bertakwa. Itulah orang yang paling Kadang-kadang ada juga kita menilai berbahagia. Apa Pak Ustaz? Kita anggap tak ada, anggap enteng. Siapa itu Pak Ustaz? Padahal dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Siapa dia? Dia tak punya kendaraan, hanya sepeda butut, tak punya penghasilan tetap, tak punya rumah. Itu sekalian, tapi dari dialah anak-anak kita bisa mengenal dengan Iqra 1 sampai Iqra 6. Dari dialah anak-anak kita tahu dengan bacaan salat mulai dari kabirau sampai fil alamina innaka hamidum. Dari dialah kadangkala kita paham dengan rukun-rukun salat. Dari dialah anak kita dan kita pandai membaca Al-Quran. Siapa tuh Bu? Guru ngaji. Kadang-kadang kita anggap enteng, rupanya dia yang paling mulia. Tapi ingat ya, guru ngaji yang sholat. Tuh, subhanallah. Di zaman Nabi ada orang yang tak dianggap, tapi itulah yang paling mulia. Ibu-ibu ingat dengan sahabat Nabi namanya si Julaibib. Siapa namanya Bu? Julaibib. Jarang ada nama tuh. Di Pandau tak ada nama tuh. Kalau di Pandau siapa namanya tuh? Hah? Juleha, perempuan. Ini Julaibib. Di Pandau tuh paling keren namanya adalah Leonardo DiCaprio. Tuh sebenarnya. Subhanallah. Julaibib ini pemuda tanggung, miskin. Keturunannya tak jelas, nasab ibunya tak jale, keturunan ayahnya pun juga tak jelas. Orangnya lusuh, miskin, hitam, jelek. Ya Allah ya Karim, sahabat-sahabat yang lain tak menganggap dan tak menghitung si Julaibib ini. Tapi apa yang terjadi Bu sekalian bahagia? Suatu ketika Rasulullah ketemu dengan Julaibib itu di Madinah, ke masjid. Julaibib itu tinggal di Suppah. Ibu tahu Suppah? Suppah. Apa Bu namanya? Suppah. Ibu tahu Suppah? Sup daging, sup. Suppah. Suppah itu adalah rumah yang ada di pinggir masjid. Jadi kalau seandainya Pak Kepala Desa dengan kawan-kawan ada membangun rumah gorim, ya kan? Nah, itu Suppah namanya. Nanti lebih keren lagi nanti. Ada apa Pak pengurus masjid? Bangun Suppah ya? Apa Suppah Bu? Enggak canggih loh. Suppah. Dia Bapak sekalian menggunakan air umum dipakai oleh orang, tak memiliki air pribadi. Tuh sekalian, seperti air parit umpamanya. Nih. Siapa namanya Bu? Julaibib. Ketemulah Nabi dengan Julaibib. Apa kata Rasul? Hai Julaibib, menikahlah engkau. Kata Julaibib, ya Rasul, siapa yang mau menikahkan putrinya kepadaku? Seperti itu. Besok harinya Rasulullah ketemu lagi dengan Julaibib. Hai Julaibib, menikahlah engkau. Apa kata si Julaibib? Ya Rasul, takkan ada orang yang mau menikahkan putrinya kepadaku. Itu.
Hari ketiga begitu juga, ditanya oleh Rasul seperti itu, dijawab juga seperti itu. Kalau begitu, hai Julaibib, ayo ikut aku. Dipeganglah tangannya Julaibib itu oleh Rasulullah, dibawalah oleh Rasulullah SAW Julaibib itu ke rumah ketua pembesar Ansor. Nah, kalau sekarang dibawanya ke rumah kepala desa. Datanglah Julaibib, Rasulullah dengan Julaibib tadi. Sampai di rumah tersebut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ketua, kami datang ingin melamar putri tuan. Nah, karena ketua pembesar Ansor itu punya anak gadis. Kami ingin melamar putri tuan. Anak gadisnya cantik. Senang hatinya kedua orang tuanya, Bu. Alhamdulillah, putri kita dilamar oleh Rasulullah. Gembira, isi rumah tadi senang hatinya. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah, bukan untuk saya, tapi untuk si Julaibib. Terdiam semua. Apa kata istrinya kepada suaminya? Bang, bagaimana bisa kita terima si Julaibib itu? Nasab keturunannya saja tidak jelas, pekerjaannya tidak ada, orangnya lusuh, tinggal di pinggir masjid, tidak makan anak kita nanti. Dia dalam diskusi-diskusi seperti itu, Muslim bahagia, keluarlah suara dari balik tirai kamar putrinya tadi, anak perempuannya tadi. Apa suaranya? Kata anak perempuannya, wahai ayah, emak, nikahkanlah saya dengan si Julaibib kalau memang itu adalah permintaan Rasulullah SAW. Nih, ya Allah ya Karim, Muslim bahagia. Artinya apa Pak Ustaz? Inilah sosok anak gadis yang cinta dengan Rasulullah. Apa yang disukai Nabi, apa yang disuruh Nabi, apa yang dilakukan Nabi, itulah yang disukainya. Itu tandanya orang mencintai Nabi. Subhanallah. Mau tak mau, kedua orang tuanya tak bisa menolak. Nikahkan saya dengan Julaibib, kata anak perempuannya tadi. Kalau itu adalah permintaan Rasul, aku mau dinikahkan dengan si Julaibib. Akhirnya berbahagia, ditetapkanlah harinya. 3 hari ke depan dinikahkanlah si Julaibib dengan anak gadis perempuan ketua pembesar orang Ansor. Ibu sekalian, apa yang terjadi? 1 hari sebelum terjadi pernikahan, ibu sudah banyak orang, kawan-kawan sudah banyak nyumbang nih. Ada nyumbang pakaian, ada nyumbang uang untuk si Julaibib. Rasulullah pasti dong ada menyumbang. 1 hari sebelum terjadi pernikahan, apa yang terjadi? Muncullah seruan dari Rasulullah untuk berperang. Hei sahabat-sahabatku, musuh akan masuk ke kota kita. Kita mesti harus berperang dan menghadapi musuh, berjihad di jalan Allah. Ikutlah sahabat semuanya, termasuklah si Julaibib tadi datang. Aku ikut ya Rasul. Dilarang oleh Nabi. Jangan hai Julaibib, karena besok hari pernikahanmu. Hari ini engkau tidak usah ikut berperang, berjihad di jalan Allah, karena hari esok hari pernikahanmu. Tidak ya Rasul, aku akan dahulukan berperang, dan aku tak mau menikah sebelum ikut selesai berperang bersama engkau. Memang berbedalah Julaibib ini dengan Ustaz. Kalau Ustaz mungkin tuh, Rasul saya izin tak ikut awal besok di. Ya Allah ya Karim, Rasul bahagia nih. Jangan hai Julaibib, hari esok hari pernikahan engkau. Tidak ya Rasul, aku mesti ikut. Ibu sekalian bahagia, rupanya si Julaibib ini istimewanya apa? Setiap sholat masuk, tak pernah beliau meninggalkan sholat fardu berjamaah. Setiap peperangan ada di masa Rasul, si Julaibib ini tak pernah tidak ikut, selalu ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dalam peperangan dan pertempuran, selesai pertempuran tadi, kumpul sahabat dan tentara-tentara Nabi. Apa kata Rasulullah? Hei sahabatku, coba hitung kawan-kawan, masih ada yang tertinggal atau tidak? Tidak ya Rasul, semuanya sudah kumpul.
Coba periksa dulu, padahal Julaibib tidak ada. Karena sahabat di masa itu Julaibib itu dianggap tidak ada, tidak masuk hitungan. Ini. Cari dulu, lihat dulu, masih ada enggak? Sudah Rasul, sudah lengkap. Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihat si Julaibib. Tengok oleh kawannya, baru tengok kiri kanan. Oh iya ya, cari si Julaibib. Dicarilah sama-sama. Begitu dapat, ketemulah jasadnya Julaibib itu terbaring dengan puluhan tusukan pedang. Sudah mati. Tapi ingat Bu, dalam posisi itu di sekeliling badannya si Julaibib ada 7 orang kafir yang mati gara-gara dia. 7 orang kafir musuh mati di tangan si Julaibib. Barulah Julaibib itu meninggal kena tusukan pedang dari musuh. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, Julaibib adalah bagian dariku ya Allah, dan aku adalah bagian darinya. Ucapan seperti itu tak pernah diucapkan oleh Rasulullah kepada siapapun kecuali kepada Julaibib. Lalu Rasulullah sendiri mengkapkah dengan laki-laki manapun, karena aku akan menikah dengan Julaibib di dalam surga. Apa kata Rasulullah? Banyak bidadari datang hadir nak ingin menikah dengan si Julaibib karena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Jangan menilai dan melihat orang penampilannya saja. Rupanya dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tak memandang kepada roman wajah kalian, wala ajasadikum, tidak memandang kepada badan, postur badan kalian, wala amwalikum, Allah juga tidak memandang kepada harta kalian, walaki yanzurullah, akan tetapi Allah memandang ila qalbikum wa a'malikum, memandang kepada hati dan amalan kamu. Tuh. Jadi Allah tak mandang kepada jilbab merah putih. Yang Allah pandang adalah siapa yang hadir salat subuh berjamaah tadi. Nih, redho suami. Ranca official sekarang. Tadi kan siap dengan ceramah, maka sekarang kita foto-foto dulu. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis, Ranca official. Ini pulangnya di video. Nek apa ini? Akibat sejarah. Zahwa. Zahwa mulamun aja. Zahwa. Satu yang berdua. Habis 500 sudah itu tak? Belum lagi baju dan jilbab. Baju lagi, jilbab lagi. Tengok teh mukanya teh. Ih, ya ampun, itu muka apa ya? Ih, hidungnya besar. Lucu kali mukanya teh. Masuk sini ya? Hah? Masuk sini. Mau? Mau? Ada biawak? Kalau nggak ada pasti berenang. Kue, mau makan kue keju? Aduh, yang tadi. Ini ada yang mau? Banyak kali ya. Yang kedai. Zara mau? Enggak. Nanti sana? Jangan ini aja.
dirimu. Ngabus yang kayak gini jarak pusing. Ini ada busway sampai 12 unit. Kita melewati. Ini ada acaranya. Yang tadi nih. Orang tua ada tukang masaknya ya. Jara belum makan nasi. Iya, tunggu dulu ya sayang ya. Jangan masuk dalam sini. Makan kue aja mau Zara kue nih. Nggak mau? Nggak mau? Kita sekarang lagi di mana? Ngabisin duit. Habis itu sakit kepala. Astagfirullah. Mana dia sana? Kayak mana kita pernah sih? Kak, bisa pula tak ingat daerah lagi. Astagfirullah. Iya, kakak pernah naik itu. Mana? Itu namanya apa namanya tuh? Sepeda air. Apa? Dayung-dayung, bukan sepeda air. Udah lah, jangan itu lagi Zara, habis duit mama, kuning kepala mama kan. Iya. Habis kepala mama. Gini kita nanti. Iya tahu antenya. Ante udah pernah juga dulu. Itu kan dulu. Ya itulah dulu. Nah, itu patung apa tuh? Patung singa. Nah, ada orang di atas. Terus apa ada tuh? Nah itu Ada orang naik. mantap juga ya, ada orang naik. Ada orang naik. Apa ini? Iya. Apa? Beli apa? Oh. Ini memang sadar nih ya? Apa? Oh.